Halo guys, ketemu lagi dengan gua Anto. Di sini gua akan sharing beberapa tugas wedding organizer karena kemarin ada beberapa pertanyaan buat dari teman-teman. Memang penting banget wedding organizer dalam suatu pernikahan atau resepsinya. Di sini akan gua jelaskan beberapa poin yang mungkin kalian harus tahu gue harus pakai wedding organizer atau tidak di acara pernikahan gue. Simak untuk yang terutama untuk yang ingin merit, kalian bisa referensi ini. Jadi bisa pakai atau tidak. Pernikahan biasanya itu sesuai apa yang kalian mau. Misalkan gue ingin konsep seperti ini, tapi bingung untuk ngelakuinnya. Di sini fungsi wedding organizer dalam suatu acara pernikahan atau resepsi. Simak selengkapnya di sini ya. Biasanya tugas dari wedding organizer ini mempersiapkan untuk acara kalian. Biasanya di sini pun dia ada tim yang memang khusus mendampingi kalian satu atau dua orang. Nah, pembagiannya mereka akan menghandle ada beberapa untuk planner kalian di hari H-nya atau hari sebelumnya. Itu mengkoordinir baik dari dekorasi, dari sound, entertain, atau yang lainnya. Yang pertama itu wedding planner. Nah, wedding planner ini sebenarnya cukup membantu untuk kalian karena dari wedding plannernya ini bisa memberikan referensi dari dekorasi atau entertain atau dan yang lainnya untuk kalian pakai di acara pernikahan kalian. Yang kedua itu adalah on day wedding service. Nah, di sini mungkin yang kalian punya budget terbatas, option ini mungkin kalian bisa gunakan. Di poin kedua ini bukan berarti kalian tidak dibantu untuk proses acara kalian. Yang membedakan itu hanya kalian akan cari beberapa mungkin vendor sendiri. Nah, setelah kalian menemukan beberapa vendor, nanti sharing dengan wedding planner-nya itu akan dibantu untuk koordinasi pas acara hari H-nya kalian. Oke. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu apa aja sih yang bisa dihandle WO atau yang mereka bisa berikan bantuan ke kita. Oke, yang pertama itu biasanya pendamping pengantin. Oke, atau LO bride kita sebutnya. Nah, di sini kalian juga akan ditemani mungkin satu atau dua orang yang untuk handle dari pendamping pengantin baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Di sini menurut gua sih ini cukup membantu ya, karena di saat kalian sibuk dan pusing untuk mengatur acara, fokus di acara wedding kalian, di sini tugas mereka mungkin kalian bisa titip tas atau mungkin kalian bisa koordinasi butuh apa, koordinasi dengan keluarga atau secara servisnya ini akan diberikan di tim sesuai planner yang kedua itu biasanya untuk dikonsumsi. Nah, dikonsumsi juga kita tidak anggap ini mudah ya, karena biasanya dari tim WO akan memberikan option satu atau dua orang untuk yang handle tim konsumsi, karena dia harus tugasnya itu harus cek semua baik dari piring ataupun dari secara prasmanan kalian ini sudah oke. Dan ditambah lagi biasanya ada beberapa memang yang untuk handle VIP ya. VIP ini memang ada beberapa case yang mungkin agak sedikit sulit. Kenapa saya bilang? Karena dari wedding planner biasa tidak kenal. Tapi tugas dari wedding planner ini untuk yang khusus VIP biasanya akan koordinasi dengan dari orang tua atau dari pihak PIC-nya keluarga kalian. Nah, ini akan cukup membantu sekali karena mau tidak mau kita akan servis dari tamu VIP kalian di sini. Nah, untuk yang ketiga ini stopper ya. Stopper kita anggap untuk yang menghandle untuk acara resepsi kalian. Nah, di antara stopper ini nih, ini sangat menurut aku juga ini sangat-sangat membantu. Karena kalau misalnya tidak ada stopper, ini akan sulit sekali handle untuk tamu, baik yang foto ataupun yang salaman. Di sini fungsinya kalau misalnya tidak diatur, ini akan menjadi penumpukan di area pelaminan dan kalian juga mungkin tidak akan nyaman di atas pelaminan terlalu banyak dan tidak ada kontrol dari baik tamu ataupun mengarahkan
setiap tamu yang masuk ke pelaminan atau yang ingin berfoto. Oke, yang kelima itu leader atau tim mobile. Nah, di sini biasanya setiap WE planner pasti ada leadernya. Nah, tugasnya leader sendiri biasanya ini koordinasi overall, baik dari timnya, baik dari lingkungan ataupun dari acaranya sendiri. Karena biasanya dia akan kontrol dari timnya ini secara tugasnya berjalan dengan baik atau tidak, atau memang dari kebutuhan dari keluarga mempelai pria ataupun dari mempelai wanita, ini ada kebutuhan yang memang koordinasi atau mengatur beberapa secara teknik yang memang di luar planner sebelumnya. Nah, mungkin itu aja buat sharing dari gua. Nah, selebihnya kalian bisa menentukan untuk acara, terutama untuk yang ingin merit dan acara ada resepsi, kalian bisa rekomen banyak sekali sebenarnya wedding organizer atau wedding planner terutama di Indonesia ya. Jadi kalian bisa minta referensi baik dari teman ataupun saat kalian datang ke wedding kalian atau saudara atau kerabat. Di situ kalian bisa lihat, oke, wedding planner ini cukup bagus dan itu bisa jadi referensi untuk kalian untuk next acara wedding kalian. Oke, sedikit sharing dari gue mungkin bisa membantu untuk kelancaran prosesi kalian, atau kalau misalnya ada butuh komen ataupun memang butuh diskusi, kalian bisa tinggalkan pesan di video ini. Bye.